kegiatan kunjungan ya ke galeri ya, ke wisata alam ya Gua Leuweung Guha. Alhamdulillah kita mendapatkan sambutan yang sangat ramah, sangat menyenangkan bagi kita. Pertama-tama kita khusus ke sini waktu pertama karena kita ada acara masak waktu itu. Nah, untuk sekarang, untuk hari ini kita bertujuan khusus untuk mendatangi tempat ini, tempat wisata ini, sekedar ingin menggali informasi dari awal kita bisa ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan lah di antara kita. Untuk pembukaan mungkin cukup sampai di sini, dan untuk selanjutnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari siswa-siswi. Semua orang di sini terlibat dalam membuka kegiatan aktivitas di sini ya. Mungkin emang yang pertama kita udah ada rencana di kita di kampung Leuweung Guha ini begitu banyak potensi yang bisa digali ya. Pokoknya cerita yang beda ya, yang gelang sama tikar ya jelas beda ya. Itu semua kita ambil dari daun pandan ya, dan yang mana daun pandan kita sangat melimpah di Pantai Minajaya. Dulunya daun pandan memang mungkin ada ya yang buat kerajinan orang di sana yang mengambil daun pandannya doang dari Pantai Minajaya, kemudian dijual mentahannya saja ke sana. Nah, dari situ kita berpikir ya, kok bisa kita yang mempunyai daun pandan, kenapa dibawa ke sana? Jadi orang sana yang mempunyai penghasilan dari daun pandan, sedangkan daun pandan milik kita di daerah gitu. Jadi Pok Darwis itu punya inisiatif untuk mengembangkan wisata yang ada di Buniwangi. Jadi tidak hanya Minajaya saja yang diangkat atau dikembangkan untuk menjadi wisata, karena Minajaya sendiri kan sudah jadi tempat wisata. Nah, makanya Pok Darwis punya inisiatif untuk mengembangkan wisata yang ada di Minajaya, di Buniwangi, yaitu dengan menggali potensi-potensi yang ada di Buniwangi ini menjadi sebuah objek wisata. Nah, di Leuweung Guha ini kebetulan ada guha. Ada guha. Kebetulan kan guha itu bisa diangkat sebagai objek wisata. Karena para anggota Pok Darwis punya inisiatif untuk menggali dari guha ini untuk menjadi sebuah wisata umum. Kan lumayan kalau sudah diangkat jadi wisata, bisa jadi cuan untuk masyarakat setempat. Tidak hanya guha yang diangkat oleh Pok Darwis ini, juga ada sumber daya alam yang lain, ada sungai. Sungai ini, benar ada yang tahu nggak? Nah, itu dalam proses proyeksi pengembangan wisata oleh Pok Darwis. Kebetulan hari ini kita ada di Leuweung Guha. Nah, kita fokus untuk berbicara tentang guha dan konservasi pandan. Ada yang tahu nggak arti konservasi? Ayo, Acung. Ayo apa? Konservasi. Konservasi adalah upaya manusia untuk menjaga dan melindungi organisme atau makhluk hidup agar tetap lestari atau tidak punah. Misalnya yang kita angkat adalah tentang konservasi pandan. Nah, ini banyak, ada tutup-tutupnya. Ada yang tahu nggak kira-kira pandan ini masuk kelas ketumbuhan apa? Dikotil atau monokotil? Udah dipelajari belum ke situ? Pas 6 ya ini? Monokotil. Oh, monokotil ya. Nah, ada dikotil, ada monokotil. Nah, pohon pandan ini masuk ke kelas monokotil. Cirinya apa? Ayo. Akarnya. Dikotil juga ada durinya. Seperti apa? Ayo.
Nah, akar satu. Terus apa lagi? Daunnya. Daun. Nah, daun. Terus Pokoknya. kambium, kulit. Kalau di kotil nggak mempunyai kulit. Nah, berbeda dengan pohon mangga. Itu kan mangga ada kulitnya ya, pohonnya. Nah, itu masuk ke dikotil. Kalau ini pohon pandan masuknya ke kelas monokotil. Apalagi selain pandan monokotil. Nah, palem. Bukan palem, ini apa ya? Pinang. Ah, pinang. Ini masuk ke monokotil. Kelapa tuh monokotil. Kan akarnya serabut dan pinang mempunyai kambium. Nanas. Betul. Pinter gini. Kelas berapa? Kelas 1. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pohon pandan ini dikonservasi? Ada yang tahu nggak? Ayo. Supaya tidak punah. Karena memiliki banyak manfaat yang banyak gitu. Karena ada fungsi ekologi dengan manusia, yaitu jadi ada hubungan timbal balik yang besar gitu. Fungsinya multifungsi terhadap kehidupan manusia. Makanya kita Pok Darwis berinisiatif untuk mengkonservasi pohon pandan ini agar tidak punah keberadaannya. Jadi supaya tetap lestari. Ada yang tahu nggak fungsi pohon pandan? Ayo. Bikin konyet. Satu, apalagi? Sama. Selain itu kan fungsi dari daunnya, fungsi dari tumbuhannya, dari pohonnya. Ayo, ada yang tahu nggak? Yang doma terobat. Yang doma. Buahnya terobat. Bisa, boleh itu. Itu buahnya. Pohonnya ada yang tahu nggak? Pohon secara keseluruhan fungsinya buat apa? Yang harumkan masakan. Itu mah pandan wangi. Ini pandan ini. Pandan laut. Ayo buat apa? Berteduh. Betul. Untuk berteduh. Apalagi ayo. Yang fungsi besarnya apa? Jaga laut. Jaga laut. Apalagi? Menjaga longsor tanah. Satu, fungsi ekologinya yaitu fungsi untuk menjaga abrasi. Tahu nggak abrasi apa? Enggak. Ayo. Terkikisnya tanah daratan oleh air laut. Nah, itu abrasi. Kalau erosi apa? Ada abrasi, ada erosi. Kalau erosi, erupsi itu mah. Kalau erosi mah terkikisnya tanah daratan oleh air sungai, air tawar lah gitunya. Nah, itu erosi. Jadi kalau pohon pandan ini untuk menjaga abrasi. Jadi garda terdepan untuk menjaga abrasi daratan ini agar tetap utuh gitu, ulah nyampe terkikis, sehingga tanah daratan tetap utuh gitu, menjaga abrasi. Itu satu. Kedua, apalagi fungsi dari pohon pandan secara keseluruhan, bukan daunnya tapi secara utuh pohonnya. Selain menjaga abrasi, kedua untuk melindungi ekosistem lain, makhluk lain, melindungi makhluk lain. Contohnya melindungi pohon yang ada di belakangnya. Lain bobo. Kalau tidak ada pohon pandan, pohon pandan ini menghalau, jadi mereduksi atau mengurangi suhu yang ada di laut ini, terkurangi, tereduksi, sehingga suhunya jadi bingung ngerti sana dan data tidak saya jurusan penjamuran lain abang ya kan. Ayo Bu, duduk sini.
Malik mako tidak mau celana. Jawa sih.